Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan paket dari Cina. Ini saya impor kesekian kalinya ya. Pertama-tama saya akan unboxing dulu paket saya, dan nanti saya akan bercerita sedikit pengalaman saya impor barang dari Cina. Bagaimana saya belajar impor, dari mana saya belajar impor ya. Oke, sebetulnya paket saya ini agak telat sampainya. Biasanya 1 bulan sudah sampai, tapi kali ini 1 bulan lebih baru sampai. Mungkin dikarenakan pandemi COVID-19 ini ya. Nah, kita akan langsung buka saja apa isi paket saya ini. Bisa dilihat ya, di kardus ini ada ditulis alamat email saya. Dan ini ya, ini adalah resi dari kargo. Untuk resi dari seller Cinanya ada di balik resi kargonya ini. Perlu saya sampaikan di sini, alangkah lebih baiknya kita mencintai produk lokal ya. Tapi oleh karena ketatnya persaingan bisnis di Indonesia, maka hal seperti inilah yang memacu saya untuk membeli barang di luar negeri. Karena mengapa? Karena di luar negeri atau Cina itu barangnya jauh lebih murah dan terdapat pilihan untuk kualitas barangnya. Dan di sini saya lebih suka impor barang-barang yang kecil-kecil ya, karena selain harganya murah, barangnya juga dapat banyak serta beban atau berat barangnya juga ringan. Coba kita langsung saja buka ya barang apa yang saya impor kali ini. Pengemasan barangnya sangat rapi ya. Barang saya ini semenjak masuk Indonesia sudah disterilkan dulu ya dengan cara disemprot disinfektan. Dan semua barang yang ada di dalamnya juga sudah dibuka di Jakarta, semua ini sudah disterilkan. Nah, kita akan koyakkan dulu atau apa ya, disobek-sobekkan dulu. Ini barang saya sudah terlihat. Ini berat barang saya ini 8 kilo ya. 8 kilo satu kardus ini. Nah, ini dia barang saya, bau disinfektannya sudah menyengat ya, habis disemprot. Nah, inilah paket saya kali ini. Sebelumnya saya dari impor jam tangan anak anti nyamuk ya, yang ada lampu LED itu. Tapi barangnya tinggal sedikit lagi, saya jual di Facebook. Kali ini saya impor gantungan dinding tempel kualitas premium. Sebelum saya impor, saya request dulu sama sellernya, minta ditunjukkan semua kualitas dari barang-barang tersebut. Dan dia menunjukkan beberapa tempelan dinding seperti ini ya. Bentuknya sama, beda-beda kualitas. Ada yang cuma bisa nempel di keramik, ada juga yang bisa nempel di keramik dan dinding semen, tapi bahannya itu keras. Dan yang punya saya ini kualitasnya premium, dinding keramik maupun semen tetap kuat saat ditempel dan memiliki tekstur yang tidak lembut dan tidak keras. Saya pernah beli gantungan seperti ini juga di salah satu marketplace, motifnya tidak jauh beda seperti ini, tapi konsumen saya banyak yang mengeluh karena pada saat ditempel di dinding semen baru digantung sapu saja sudah copot. Dan ternyata saya menanyakan di seller Cina, ternyata memang ada perbedaan kualitas ya. Kualitas tinggi tentu memiliki harga yang lebih tinggi. Namanya bisnis seperti ini, kita harus mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Di sini juga saya pesan kaos kaki ya, dan kata sellernya juga mau dikasih bonus gantungan kabel. Mungkin ada di dalam kardus ini ya. Ingin memotivasi kalian saja, saya membeli kaos kaki ini seharga Rp1.200 dan bahan kaos kaki ini adem banget. Ya lumayan, dengan harga begitu kita masih bisa mendapatkan keuntungan dari kaos kaki ini. Ini asli dari Cina. Ini bagus ya, bahannya lembut.
Kalau ada yang bertanya, Bang belajar impor dari mana? Saya bisa impor itu otodidak. Sebenarnya sudah lama saya belajar impor, bahkan sudah 3 kali ikut seminar impor yang diadakan dari berbagai importir. Ada kan yang seminar bayar 100.000, yang bayar 200.000, macam-macam itu. Tempat seminarnya biasanya di hotel-hotel. Nah, dari seminar itu saya masih tidak bisa impor karena saya mendapatkan ilmu formalnya saja, seperti perhitungan bea cukai, cara mencari seller di Cina, cara menegosiasi dengan seller, dan untuk pengiriman mereka bilang menggunakan DHL, FedEx, dan macam-macam. Intinya dari pengiriman yang ditawarkan mereka tersebut mahal semua. Apabila kita akan menggunakan jasa pengiriman yang murah, bahkan bisa gratis, tapi kita harus membayar lagi sekitar 7 juta hingga 8 juta ya. Tapi saya tidak punya uang. Sedangkan yang menjadi kendala importir adalah bagaimana caranya kita mendapatkan barang yang modalnya seminimal mungkin ya. Oke, nanti saya akan jelaskan lagi di akhir soal seminar. Saya lanjut jelaskan lagi ya. Akhirnya saya terus belajar dengan cara praktek langsung. Pertama kali saya impor barang, pada saat itu saya membeli jam tangan. Karena saya pernah nonton di video YouTube dan ternyata impor itu bisa menggunakan jasa forwarder. Akhirnya saya mengumpulkan nomor handphone dari berbagai forwarder yang ada di Google. Saya kirim pesan tuh satu persatu kepada para forwarder itu. Dan saya mendapatkan harga jasa pengiriman kisaran 155.000 hingga 160.000 rupiah ya per kilo. Dan minimal itu 5 kilo. Artinya saya harus pesan 5 kilo dulu baru bisa diangkut. Itu via laut ya, estimasi 1 bulan sampai. Sedangkan barang yang saya beli itu tidak sampai 1 kilo karena saya hanya beli jam tangan 2 buah. Akhirnya saya negosiasi dengan semua forwarder itu dan ada satu forwarder yang menawarkan kepada saya, mereka bisa bawa jam tangan saya itu tapi saya harus membayar uang sebesar 250.000 ya. Dan saya langsung menerima tawaran dari forwarder tersebut. Setelah 1 bulan lebih 1 minggu kalau gak salah barang saya sampai di rumah. Dan saya jual jam tangan itu di OLX. Dulu OLX masih tren ya. Belum 1 minggu, kedua jam tangan tersebut sudah laku terjual. Dan saya masih mendapat keuntungan meskipun sedikit. Kalau tidak salah saya untung sekitar 40.000 rupiah. Dari situ saya berpikir usaha impor memiliki prospek yang bagus menurut saya. Jika saya bisa menekan harga jasa pengiriman, tentu saya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya saya bersama teman saya impor lagi charger handphone. Mengapa saya pilih charger? Karena saya mikir itu barangnya kecil dan ringan. Apabila saya ambil banyak, pasti beratnya lumayan ringan. Saya waktu itu pesan 1 dus yang berisi sekitar berapa ya, intinya lebih dari 50 ke atas lebih itu. Soalnya saya lupa sudah lama sekali. Pokoknya pada saat itu saya dikenakan oleh forwarder paket 10 kilo. Dan lagi-lagi barangnya laku terjual dan saya masih mendapatkan keuntungan tapi kecil ya. Saya terus mencari cara untuk menekan biaya ongkirnya. Dan alhamdulillah sekarang saya masih bisa melakukan impor dengan menekan biaya ongkos kirim dan mana barang yang cocok untuk saya beli dan mana barang yang bisa diakali supaya berat bebannya berkurang. Dan saya juga tentunya memperhitungkan barang saya cocok dikirim melalui apa, forwarder, JNT atau lainnya ya. Nah, JNT sekarang bisa ya angkut pesanan dari Cina, tapi ada triknya. Kalau saya bocorin bahaya, saya bisa diserang para importir senior. Sedangkan saya hanya importir abal-abal tanpa teori, cuma mengandalkan pengalaman dari hasil praktek saja. Begini ya, barang di Cina itu sangat jauh lebih murah. Kalau kalian tidak percaya, nih buat kalian yang awam atau tidak tahu seluk-beluk impor, kalian bisa lihat di website 1688.com.
Di sana kalian bandingkan dengan harga yang ada di Indonesia. Harga barangnya pun sangat jauh lebih murah sekali harganya. Tapi bahasa yang ada di website tersebut bahasa Cina semua. 1688.com itu sama seperti marketplace di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak serta yang lainnya. Jadi di sana itu terdapat ribuan seller. Kalau kalian cari barang di sana, carilah barang yang jauh lebih murah dan memiliki kualitas yang baik. Itu juga ada triknya. Oke, kesimpulannya seperti ini ya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi di atas mengenai seminar, saya baru mengetahui bahwa ilmu impor itu mahal. Karena apabila kita memiliki keinginan keras untuk bisnis barang impor dan memiliki modal, perlu diketahui bahwa modal impor itu tidak mesti besar ya, karena proses akan membuktikan. Modal kalian kecil seperti saya ini, terus terang modal saya pas-pasan. Tapi keuntungan dari jual barang impor ini bisa mencapai 80% bahkan 100% ya keuntungannya. Seperti yang diiklankan oleh para importir-importir itu tidak bohong ya, memang benar adanya. Kembali seperti yang saya katakan tadi bahwa saya tahu impor itu karena pengalaman saya. Karena apabila saya belajar dengan orang-orang yang mengadakan seminar, saya tidak punya uang karena biayanya jutaan. Oleh karena pengalaman saya itulah yang menjadikan saya mampu untuk jalan sendiri. Oke, cukup itu saja cerita pengalaman saya mengenai impor barang dari Cina. Semoga kita bisa mencapai kesuksesan bersama. Terima kasih dan sampai jumpa.